Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat jasa akuntansi dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Roli. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Excel untuk Pertasoft. Aplikasi ini lebih kurang sama dengan aplikasi Excel untuk laporan keuangan SPBU. Cuman di sini saya sudah mengurangi master persediaan sesuai dengan kebutuhan Pertasoft. Kemudian untuk akun-akunnya masih sama karena jenis usahanya sama ya dengan SPBU. Yang berbeda item BBM yang dijual. Kalau untuk Pertasoft itu khusus menjual Pertamax. Jadi di sini saya sudah mencontohkan untuk transaksi selama 2 bulan. Untuk aplikasi Excel ini cara kerjanya adalah dengan menginput transaksi di jurnal umum, baik transaksi pembelian, penjualan, ataupun transaksi keuangan lainnya. Di sini modulnya sudah tersedia. Kita lihat ya, modul yang sudah saya sediakan. Pertama, master. Master ini untuk setting perkiraan akuntansinya, kemudian nama barang, relasi, dan lain-lain. Kemudian jurnal umum. Jurnal umum ini untuk mencatat semua transaksi keuangan. Kemudian ini ada buku besar, kemudian ada juga buku besar pembentuk utang piutang, kartu persediaan, kemudian ada neraca lajur, laba rugi per bulan, laba rugi per tahun, dan neraca. Oke, tampilannya seperti ini ya. Pertama, jurnal umum. Di sini kita mencatat semua transaksi baik pembelian dan penjualan. Setelah kita mencatat transaksi di sini, otomatis semua laporan akan muncul dengan sendirinya atau otomatis posting ke semua laporan. Ya, dari bisa saya lihatkan laporannya seperti apa. Pertama, buku besar. Ya, teman-teman bisa lihat untuk menampilkan buku besar, teman-teman tinggal mengklik di sini nama akun perkiraan yang akan ditampilkan. Misalnya di sini yang lagi tampil adalah akun kas operasional. Kita bisa lihat misalnya bank ya, bank BNI di sini saya contohkan. Ya, bisa kita lihat ini transaksi di tanggal 1, setoran modal awal dari Tuan Andri 400 juta. Ya, kita lihat tanggal 1 Januari ini ada setoran modal dari Tuan Andri sebesar 400 juta. Uang yang distorkan sama Tuan Andri modal yang distorkan Tuan Andri distorkan ataupun ditransfer ke rekening bank BNI. Jadi jurnalnya pencatatannya adalah kas BNI kita di debit ataupun bertambah, kemudian modal juga bertambah di posisi kredit. Ya, kita lihat di sini tampilannya seperti ini ya. Setoran modal awal 400 juta. Ya, kemudian di sini ada transaksi setoran untuk paket usaha Pertasoft ke Pertamina sebesar 270 juta. Saldonya sisa 130. Kemudian di sini ada penebusan Pertamax. Maaf, ini bahasanya penebusan ini sama dengan pembelian ya, sama dengan pembelian Pertamax. Ya, di sini keterangannya tadi kurang lengkap. Bisa kita buatkan contoh keterangan lebih lengkap. Penebusan ataupun pembelian Pertamax sebanyak 8.000 liter ya. Misalnya seperti ini ya. Kemudian kita lihat buku besar ya. Tadi di posisi banknya ya, ya seperti ini. Kita ganti keterangannya biar lengkap ya. Nampak ya teman-teman, sahabat-sahabat jasa akuntansi semua. Pembelian pertama sebesar 8.000 liter, otomatis saldonya berkurang jadi 78 juta. Ya, tampilannya seperti ini.
Jadi setiap jurnal yang kita input di sini, transaksi yang kita catat di sini, otomatis akan dengan sendirinya masuk ke pos laporan. Ya, kemudian kita lihat transaksi lain, misalnya kita lihat misalnya penjualan ya, penjualan pertama. Ya, seperti ini buku tampilannya, buku besar penjualan. Tampilannya seperti ini. Oke, nampak ya teman-teman semua. Oke. Di sini di posisi jurnal umum, teman-teman juga bisa mengisikan nomor bukti transaksi. Ini misalnya saya buat kodenya misalnya TR tanggal 1 bulan 1 2001 misalnya. Kita buat kode transaksinya ya. Tadi posisi di kas BNI ya. Oke, ini kode nomor transaksinya sudah tampil. Jadi di sini teman-teman bisa mengisikan nomor bukti transaksi ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya, kemudian di sini ada kartu persediaan. Kebetulan karena memang Pertassoft ini persediaannya cuma satu, jadi di sini ada bisa dipilih persediaan lain, misalnya Pertalite. Kebetulan Pertalite memang nggak ada ya, karena Pertassoft cuma satu akun persediaan. Jadi ini kebetulan dari aplikasi SPBU yang sebelumnya yang saya modifikasi ya. Jadi penjualannya cuma Pertamax ya. Di sini metode harga pokoknya adalah metode harga pokok rata-rata. Kemudian buku besar pembantu ini kebetulan tidak ada transaksi hutang piutang, jadi tidak ada laporan. Kalau seandainya ada transaksi penjualan secara kredit ataupun pembelian secara kredit, otomatis bisa tampil di buku pembantu hutang piutang. Kemudian di sini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi bisa teman-teman lihat tampilannya seperti ini ya. CP Bahagia bergerak di bidang Pertassoft ya. Ya. Di sini penjualan Pertamax sebesar 637 juta selama di bulan Februari. Di sini teman-teman bisa memilih bulan untuk menampilkan laporan laba ruginya. Di sini kita buka, misal kebetulan transaksi yang sudah saya contohkan di sini selama 2 bulan. Kita misalnya ambil laporan bulan Januari. Oke, tampil seperti ini. Penjualan selama Januari adalah sebesar 449 juta nilai rupiahnya, nilai penjualan ya. Kemudian harga pokoknya sebesar 419.212 rupiah, 212.800 rupiah. Ataupun harga pokok ini sama dengan harga modal kita. Jadi di sini penjualan dikurang modal 419 juta, laba kotornya adalah sebesar 30 juta. Kemudian di sini saya ada mencontohkan gaji karyawan. Saya contohkan di sini gaji karyawan operator sebanyak 2 orang. Di sini kalau mau kita ganti, bisa saya contohkan transaksi ini kita catat di tanggal 31. Ini bisa kita ganti. Kalau seandainya gaji operator yang bekerja sebesar 2 juta, sebesar 2.500.000, berarti total gaji yang kita bayarkan adalah 5 juta. Oke, misalnya kita ganti jadi 5 juta. Maaf, salah ketik. Ya, 5 juta. Biaya gajinya 5 juta, kemudian kas kita karena pembayarannya melalui kas operasional, kas kita berkurang ataupun di posisi debit sebesar 5 juta. Kita lihat di posisi laba ruginya, otomatis biayanya sudah muncul ya, biayanya sudah berganti. Tadi dari angka 4 juta, biayanya berubah jadi 5 juta. Di posisi kas, buku besar juga bisa kita lihat perubahan yang tadi. Kas operasional, tadi transaksinya tanggal 1 ya, tanggal 31. Nah, bisa dilihat tanggal 31 ini gaji operator berubah jadi 5 juta karena sudah kita rubah di jurnal umum.
Kalau mau kita ganti lagi boleh, misalnya 6 juta. Misalnya gajinya 6 juta. Gaji 2 orang operator misalnya 6 juta. Bisa kita lihat di laba ruginya otomatis berubah jadi 6 juta. Buku besar juga nampak jadi 6 juta ya. Jadi posisi kas kita berubah. Nah, ini kita ganti lagi jadi semula tadi 4 juta. Ataupun sebesar 2 juta per operator yang bertugas. Kemudian kita lihat lagi. Kemudian di sini ada saya contohkan biaya bongkar BBM. Biaya bongkar BBM ini tidak wajib ya. Ini maksudnya biaya servis yang kita berikan kepada sopir yang mengantarkan BBM. Ini tergantung kebijakan dari SPBU ataupun Pertasofnya. Ya, di sini saya contohkan total selama bulan Januari 210.000. Bisa kita lihat juga di buku besar ya teman-teman. Kita lihat di buku besarnya. Tadi biaya bongkar ya. Bisa kita lihat di sini di buku besarnya biaya bongkar BBM. Oke, seperti ini. Jadi sampai dengan 28 Januari ya. Ya di sini nampak Rp210.000 ya, biaya bongkar BBM-nya 210. Kemudian ada biaya listrik, air dan telepon. Di sini saya baru contohkan biaya listrik. Di sini kita buat 1.500.000. Perhatikan teman-teman semua, 1.500.000. Ini kalau angkanya kita ganti, misalnya kita ganti jadi 1.750 misalnya ya. Jadi biaya listrik kita 1.750 ya. Posisi debit itu adalah biaya listrik ya, biaya kita bertambah, kemudian kas operasional kita berkurang sebesar 1.750.000. Di sini bisa kita lihat ya sudah berubah. Jadi di sini sudah kita buatkan otomatis. Kemudian di sini di posisi kolom M, teman-teman bisa perhatikan, kita bisa pilih saldo yang untuk akun yang tidak mempunyai transaksi, bisa kita filter. Jadi saya contohkan di sini kita hilangkan untuk transaksi yang tidak ada, akun yang tidak ada transaksi. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi total penjualan Januari adalah sebesar 449 juta, dikurangin harga pokok ataupun harga modal 419 juta. Laba kotornya adalah 30.494.200. Kemudian manajemen ada membayarkan gaji karyawan 4 juta, biaya bongkar BBM 210.000, kemudian ada biaya listrik ya, totalnya 5.960. Laba operasional selama Januari adalah 24 juta. Kemudian dikurangi dengan beban PPh pasal 22. Beban PPh ini berupa pajak yang bersifat final yang langsung dipungut oleh Pertamina. Jadi setiap kita melakukan pembelian maka akan langsung diperhitungkan pajak atas penghasilan yang diterima SPBU ataupun Pertasof. Di sini laba bersihnya adalah sebesar 23.454.000. Bisa kita lihat untuk yang Februari. Perhatikan teman-teman, kita pilih di sini untuk Februari. Ya, untuk Februari gajinya masih belum saya robah. Gajinya 4 juta, kemudian ada biaya bongkar 390.000, biaya listrik 1.400.000 ya. Total di sini laba kotornya, laba operasional adalah sebesar 30.600.000, dikurangin PPh pasal 22 1.400.000. Laba bersih setelah pajak adalah 29 juta. Oke, tampilannya seperti ini. Ini adalah laporan laba rugi bulanan. Kemudian ada lagi laporan laba rugi tahunan ya. Laporan laba rugi tahunan ini adalah laporan laba rugi akumulasi selama 1 tahun. Bisa kita lihat total laba rugi per tahunnya Pertasof ini sebesar 52 juta. Ya, ini baru untuk transaksi selama 2 bulan, yaitu Januari dan Februari. Ya, kemudian di sini ada lagi neraca lajur ya. Neraca lajur
bagian jurusan akuntansi ini paham. Kemudian ada neraca, ya, dan neraca. Jadi di sini poin-poin laporan yang sangat penting itu adalah laporan neraca, laporan keuangannya, laporan laba rugi ya, laporan laba rugi bulanan di sini, kemudian laporan laba rugi tahunannya, kemudian ada laporan neraca. Di sini saya juga menyiapkan perhitungan losses. Di sini saya juga menyiapkan perhitungan losses ataupun penyusutan setiap bulannya. Di sini saya contohkan Pertasoft ini baru mulai beroperasi di bulan Januari. Jadi stok awalnya tidak ada, kemudian ada pembelian, kemudian jumlah stok, kemudian ada penjualan. Ini total stok akhir buku ya, stok akhir buku. Kemudian ini stok fisik di tangki. Jadi di sini ada lossesnya sebesar 115 liter di bulan Januari, kemudian di bulan Februari sebesar 102 liter ya, seperti ini. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bisa teman-teman pahami. Untuk aplikasi ini sudah kita buatkan dengan otomatis dan mudah dipahami. Mudah-mudahan untuk penjelasan ini cukup jelas bagi teman-teman semua. Saya sudahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.